Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Agdaini dengan NIM 21110521. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan data mining dan data warehouse dalam analisis cuaca. Materi ini akan mencakup pengertian dasar, pendekatan yang digunakan, serta implementasinya dalam pengolahan data cuaca. Pertama, apa itu data mining? Data mining adalah proses mengekstraksi informasi berharga dari dataset besar dengan tujuan menemukan pola, tren, atau membuat prediksi. Sedangkan data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang memungkinkan kita menyimpan informasi secara terstruktur dan mempermudah analisis lebih lanjut. Dalam analisis cuaca, kedua konsep ini sangat berguna untuk memahami pola iklim dan memberikan prediksi yang lebih akurat. Dalam proyek ini, kita menggunakan pendekatan cross-industry standard process for data mining yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, business understanding, yaitu memahami tujuan analisis cuaca. Yang kedua, data understanding, yaitu di mana kita mengeksplorasi dataset cuaca. Kemudian yang ketiga, data preparation, yaitu tahap ini mencakup pembersihan data dan persiapan sebelum analisis. Yang keempat, modeling, yaitu di mana kita menerapkan metode mining seperti klasifikasi dan clustering. Yang kelima, evaluation, yaitu mengevaluasi performa model. Kemudian yang keenam ada deployment, yaitu tahap akhir di mana hasil digunakan dalam sistem atau disimpan dalam data warehouse untuk analisis lanjutan. Kemudian, dataset yang digunakan dalam proyek ini berisi sebagai parameter cuaca seperti temperatur, humidity, windspan, pressure, weather condition, temperatur yaitu menunjukkan suhu lingkungan, humidity yaitu tingkat kelembaban udara, kemudian windspan yaitu kecepatan angin, lalu pressure yaitu tekanan udara, dan weather condition yaitu kondisi cuaca seperti cerah, hujan, atau badai. Sebelum data ini digunakan untuk analisis, kita perlu melakukan pre-processing agar data lebih akurat dan bebas dari noise atau kesalahan. Kemudian, agar hasil analisis lebih akurat, kita harus membersihkan data terlebih dahulu. Ada beberapa langkah utama dalam pre-processing, yaitu yang pertama, menghapus missing value atau menghilangkan data yang kosong atau tidak valid. Kemudian, deteksi dan penanganan outlier atau menggunakan metode interquartile range untuk menemukan nilai ekstrim yang dapat mengganggu analisis. Kemudian yang ketiga ada encoding data kategorikal, yaitu mengubah data non-numerik seperti cerah atau hujan menjadi angka agar bisa digunakan dalam model. Kemudian yang terakhir normalisasi data atau opsional, yaitu jika diperlukan untuk menyamakan skala berbagai fitur agar analisis lebih optimal. Kemudian setelah data bersih, kita dapat menerapkan teknik data mining. Beberapa teknik yang digunakan dalam analisis cuaca meliputi yang pertama klasifikasi, yaitu memanfaatkan algoritma seperti decision tree atau random forest untuk memprediksi kondisi cuaca berdasarkan parameter yang tersedia. Kemudian yang kedua, clustering, yaitu mengelompokkan data cuaca berdasarkan kemiripan pola, misalnya membedakan cuaca panas, hujan, dan ekstrim.
Kemudian yang ketiga, asosiasi, yaitu menemukan hubungan antar parameter, misalnya apakah kelembapan tinggi selalu berkorelasi dengan curah hujan yang besar. Sebagai hasilnya, kita mendapatkan dataset baru yang telah diproses seperti visualisasi distribusi data setelah pre-processing. Kemudian, data yang telah diproses kemudian disimpan di dalam data warehouse agar dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Tujuan utama dari data warehouse adalah satu, untuk menyimpan data secara terstruktur, dan yang kedua, untuk mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian keuntungannya yaitu akses cepat ke data historis, kemudian integrasi dengan sistem lain untuk analisis mendalam, kemudian untuk peningkatan akurasi prediksi karena data lebih bersih dan terorganisir. Kesimpulan dari materi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa data mining dan data warehouse sangat penting dalam analisis cuaca. Dengan pre-processing data yang baik, kita dapat meningkatkan akurasi hasil analisis menggunakan pendekatan CRISP-DM. Kita dapat memahami, menyiapkan, dan memproses data dengan efektif. Hasil akhirnya adalah dataset yang lebih bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan prediksi dan analisis cuaca. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.